Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Rasmana dengan NIM 312 310 020, kelas TI 23B2 Universitas Pelita Bangsa. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk tugas mata kuliah Logika Informatika dengan dosen pengampu Bapak Sanudin Eskom Mkom. Nah, untuk penjelasan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu dari pertemuan kedua dengan materi menentukan proposisi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu arti proposisi. Proposisi adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk suatu kalimat. Nah, dalam proposisi, nilai benar atau salah ini disebut dengan nilai kebenaran dan tergantung pada realitasnya. Nah, pada proposisi, istilah yang biasa digunakan yaitu analisis logika. Lalu contohnya yaitu latihan soalnya. Nah, diketahui soal-soalnya yaitu P, pemuda itu tinggi, dan Q, pemuda itu tampan. Perintahnya nyatakan dalam bentuk simbolik dari soal-soal berikut. Jadi ini proposisi ini sudah ketahuan, tapi kita harus mengisi simboliknya aja. Nah, sebelum mengisi latihan berikut, untuk simboliknya kita harus mengetahui simboliknya terlebih dahulu. Misalnya ada tabel kata hubung yang bisa kita lihat di sini. Ada kata hubung, lambang, dan istilahnya. Nah, untuk dan dilambangkan dengan V terbalik disebut dengan konjungsi. Untuk atau dilambangkan dengan V disebut dengan disjungsi. Dan untuk maka dilambangkan dengan tanda panah disebut dengan implikasi. Dan yang terakhir, jika dan hanya jika dilambangkan dengan panah kanan kiri ya, diistilahkan dengan biimplikasi. Nah, untuk mengerjakannya, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu kata-kata hubung ini. Jadi, setidaknya tuh paham apa artinya seperti itu. Jadi kita bisa tahu. Dan itu V terbalik, atau itu V, maka itu ke kanan, dan hanya jika itu panah kanan kiri gitu ya. Nah, untuk mengerjakannya, seperti ini. Untuk pernyataannya, pemuda itu tinggi dan tampan. Nah, berarti P, pemuda itu tinggi, dan Q-nya pemuda itu tampan. Dan-nya tadi ya, berarti dia pakai konjungsi. Jadi, kita tulis aja di sini. Kita tulis aja di sini konjungsi. Nah, yang kedua, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. P, pemuda itu tinggi tapi tidak. Tidak itu konjungsi, tapi itu konjungsi, dan tidak itu negasi ya. Nah, tampan itu Q-nya. Jadi, P konjungsi negasi Q. Di sini tulis simboliknya konjungsi. Nah, yang ketiga, pemuda itu tinggi. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Nah, yang untuk variabel P-nya itu pemuda itu kan tinggi. Nah, karena dia negasi, jadinya pemuda itu tidak tinggi. Dan diimplikasi Q-nya itu maupun tampan. Jadi dia diteruskan saja gitu ya. Jadinya ini implikasi. Diimplikasi. Nah, lalu yang keempat, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tidak tampan. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek
atau tidak tampan. Nah, pemuda itu kan tinggi ya, jadinya tetap P, dan disjungsi atau terbalik dan negasi ki, tidak tampan. Dibalik yang tadinya tampan menjadi tidak tampan. Jadi dia simboliknya V, disjungsi. Lalu, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Nah, ini masuknya tetap di disjungsi, jadinya V. Karena dia pakainya atau. Dan yang terakhir, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Nah, ini tetap sebenarnya seperti disjungsi, tapi ini sebenarnya itu diimplikasi. Gitu. Nah, untuk tugas yang kedua, yaitu saya ambil dari pertemuan ketiga dengan materi tabel pembenaran. Nah, untuk pengertian tabel pembenaran itu sendiri adalah tabel dalam matematika yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, untuk soal yang pertama, variabel P, yaitu hari ini hari Minggu, dan variabel Q hari ini libur. Nah, tentukan. Nah, tadi kan kita ada pernyataannya, terus kita nyari simboliknya. Nah, kalau ini kita nyari tabel pembenarannya. Jadi kita buat pernyataannya dari yang atas, kita jabarkan lah ibaratnya. Dan yang kedua, tentukan tabel kebenarannya. Nah, kalau yang ini kita buat tabel dan tentuin dibuat kenapa sih ini bisa kayak gitu loh. Nah, untuk soal yang pertama, misal balik lagi ya, kita tetap harus mengetahui kata hubung ini. Tabel kata hubung ini sangat penting. Nah, tentukan negasi P-nya yang pertama. Negasi P, variabel P ini menjelaskan hari ini hari Minggu. Nah, karena dia negasi, jadinya itu dibalik, dinotkan, dinegasikan gitu ya. Jadinya hari ini tidak hari Minggu, karena dia dinegasikan not ini. Dan yang kedua, negasi ki. Nah, variabel ki ini hari ini libur. Berarti ketika dibalik ditidakkan menjadi hari ini tidak libur. Seperti itu. Nah, untuk nomor yang ketiga, P konjungsi ki. Nah, P dan ki. Variabel P dan ki yaitu hari ini tidak yaitu hari ini hari Minggu dan hari ini libur. P dan ki. Hari ini hari Minggu dan hari ini libur. Nah, untuk nomor 4, negasi P konjungsi ki. Udah pakai dan yang tadi, tapi ditambahkan tidak. P-nya. P-nya yang ditambahkan tidak. Jadi, hari ini tidak hari Minggu dan hari ini libur. Seperti itu. Nah, untuk nomor 6, P konjungsi negasi ki. Nah, sebaliknya. Yang tadi yang dinegasikan itu variabel P-nya, sekarang variabel ki-nya. Jadinya, hari ini hari Minggu dan hari ini tidak libur. Tidak, karena ki-nya dinegasikan. Nah, lalu yang keempat, negasi P konjungsi negasi ki. Nah, berarti karena tadi satu-satu variabelnya, sekarang dua-dua variabelnya itu dinegasikan tetapi konjungsi. Pakai dan ya. Jadinya, hari ini tidak hari Minggu dan hari ini tidak libur. Tidak, karena dua-duanya tidak negasi.
Lalu yang ketujuh, P konjungsi ki. P disjungsi ki. Ya. Jadi pakai atau. Nah, untuk nomor 7, karena dia pakai atau, jadi P atau ki gitu ya. Jadi, hari ini hari Minggu atau libur. Ya, atau libur. Nah, yang terakhir, negasi P disjungsi negasi ki. Jadi, ini di negasi P atau negasi ki. Jadi, hari ini tidak hari Minggu atau disjungsi hari ini tidak libur. Seperti itu. Jadi kita harus paham dulu kata-kata hubung ini. Setelah mengetahui kata hubungnya, tinggal ditambahkan pernyataan atau kata-kata penghubungnya juga. Nah, ini untuk yang nomor 2. Balik lagi ya, tadi kita harus mengetahui negasi. Nah, ini nih, simbol ini sangat penting. Bisa kotak terbalik seperti itu, bisa juga dengan mendayung seperti ini. Ini tinggal kita pilih aja, ada 2. Kita sebut dengan negasi. Nah, artinya itu bisa tidak, bisa bukan. Tentukan tabel kebenaran dari yang pertama, negasi P konjungsi ki. Negasi P konjungsi ki. Yaitu hari ini tidak hari Minggu dan hari ini libur. Yang kedua, hari ini hari Minggu dan hari ini tidak libur. Yang ketiga, negasi P konjungsi negasi ki. Hari ini tidak hari Minggu dan hari ini tidak libur. Yang keempat, negasi P disjungsi ki. Hari ini tidak hari Minggu atau disjungsi hari ini libur. Yang kelima, P disjungsi negasi ki. Hari ini hari Minggu atau hari ini tidak libur. Dan yang terakhir, negasi P disjungsi negasi ki. Hari ini hari Minggu atau hari ini tidak libur. Karena tadi P dan Q-nya itu mutlak negasi dan dipakai kata hubung atau disjungsi. Nah, untuk tugas yang ketiga diambil dari pertemuan yang keempat, yaitu materinya tautologi dan kontradiksi. Nah, pengertian tautologi itu sendiri adalah suatu proposisi yang selalu bernilai benar, true, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenarannya. Masing-masing kalimat penyusunannya. Nah, sedangkan kontradiksi adalah suatu proposisi yang selalu bernilai salah atau false, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunannya. Misalnya ada soal P disjungsi ki, disjungsi negasi P konjungsi negasi ki. Lalu yang kedua, P disjungsi ki konjungsi negasi P konjungsi negasi ki. Apakah pernyataan tersebut merupakan tautologi dan kontradiksi? Nah, untuk menjawab soal ini, misal kita harus membuat tabel tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal yang pertama yaitu P disjungsi ki, disjungsi negasi P, konjungsi negasi ki. Yaitu awalnya kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Misalnya,
Saya membuat tabel pen. Oke, buat merah nggak apa-apa. P, Q, karena variabelnya ada P dan Q, yaitu P disjungsi Q, negasi P, dan kedua negasi Q. Lalu negasi P konjungsi negasi Q. Dan ini hasil akhirnya dari sini. Biar lebih mudah aja harusnya ditulis lagi. Misalnya P-nya kita masukkan 0. Nah, Q-nya 0. P disjungsi Q, yaitu hasilnya P disjungsi Q, yaitu hasilnya 0. Nah, untuk P dinegasikan menjadi hasilnya 1. Nah, untuk Q dinegasikan berarti hasilnya menjadi 1. Nah, negasi P konjungsi negasi Q. Nah, itu ditambah ya. Jadi, negasi P ditambah negasi Q, 1 tambah 1, 1. Jadi, hasilnya 1. Nah, untuk yang kedua, yaitu misalnya P-nya 0, Q-nya 0. Nah, P disjungsi Q, yaitu hasilnya 1. Nah, dinegasikan 0 ini menjadi 1, dan Q-nya 1. Lalu ditambah menjadi 1 dan hasilnya yaitu 0. Karena berbeda ya. Nah, untuk untuk yang ketiga yaitu misal P-nya 0, Q-nya 1. Nah, P disjungsi Q yaitu hasilnya 1. Dan dinegasikan 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Dan akhirnya 1 ditambah 0 hasilnya 1. Dan di sini hasilnya karena dibalik jadi hasilnya. Nah, untuk yang terakhir misalnya P-nya 1, Q-nya 1, P disjungsi Q yaitu hasilnya 1, negasi P menjadi hasilnya 0, dan negasi Q menjadi hasilnya 0. Jadi negasi P ditambah negasi Q jadi hasilnya 0. Jadi hasilnya 0. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, dari soal P disjungsi Q, konjungsi negasi P, konjungsi negasi Q. Nah, kita membuat tabel juga seperti yang tadi. Variabel P, variabel Q, P disjungsi Q, negasi P, negasi Q, negasi P, konjungsi negasi Q, dan ini hasilnya. Untuk yang pertama, misalnya kita tulis 0, Q-nya 0, P disjungsi Q hasilnya yaitu 0. Nah, dinegasikan menjadi 1, dinegasikan menjadi 1. Jadi, negasi ditambah negasi menjadi 1. Dan hasilnya 0. Hasil ini tuh, ini ditambah ini ya. Jadi 0 ditambah 1. Hasilnya 0. Gitu. Dan yang kedua,
P-nya 0, Q-nya yang 1, disjungsinya hasilnya 1, dinegasikan menjadi 1, Q-nya dinegasikan menjadi 0. Nah, jadi tambah hasilnya 0. Ini ditambah ini menjadi hasilnya 0. Dan yang ketiga, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Dan selanjutnya mengikuti juga misal 1, 1, 1 dinegasikan 0, 0, 0 dan hasilnya 0. Seperti itu untuk soal ini. Nah, selanjutnya untuk video yang keempat yaitu dari pertemuan kelima dengan materi ekuivalen. Untuk pengertian ekuivalen itu sendiri adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang mengacu pada hubungan antara dua proposisi yang memiliki nilai kebenaran yang sama dalam semua situasi. Nah, dengan ekuivalensi ini atau ekuivalen ada juga yang disebut dengan hukum-hukum ekuivalen. Nah, untuk hukum-hukum ekuivalen ini yang pertama yang harus kita ketahui yaitu ada yang commutative law, yaitu P konjungsi Q dengan Q konjungsi P. Nah, yang kedua, jadi ini tinggal dibalik, jadi konjungsi menjadi disjungsi. Nah, hukum ini menyatakan bahwa urutan proposisi dalam operasi konjungsi atau disjungsi tidak mempengaruhi hasil keseluruhan dari proposisi berpindah posisi. Jadi untuk proposisinya tetap. Nah, jadi konjungsi ataupun disjungsi ini tidak mempengaruhi dari proposisinya. Yang kedua ada associative law. Nah, ini P konjungsi Q konjungsi R dengan P konjungsi Q konjungsi R. Nah, untuk yang kedua ini menyatakan urutan pengelompokan dari proposisi dalam operasi konjungsi atau disjungsi tidak mempengaruhi hasil keseluruhan dari proposisi. Ini hanya perpindahan kurung atau apapun itu tidak mempengaruhi. Nah, yang ketiga ada hukum distributif. Nah, hukum distributif ini menyatakan bahwa operasi distribusi dapat ditetapkan pada proposisi yang memiliki operasi konjungsi dan disjungsi, penjabaran atau penyederhanaan. Nah, untuk yang konjungsinya dia berubah jadi disjungsi, disjungsi menjadi konjungsi, konjungsi menjadi disjungsi, disjungsi menjadi konjungsi, dan konjungsi menjadi disjungsi. Nah, untuk yang ketiga ada hukum identity. Hukum ini menyatakan bahwa jika sebuah proposisi P diskonjungsi dengan nilai benar, true, atau didisjungsi dengan nilai yang salah, false, maka nilai dari P tidak akan berubah. Ya, P-nya akan tetap walaupun disjungsi konjungsinya berubah atau nilai proposisinya berubah true atau false, nilai P-nya ini akan tetap. Nah, untuk yang kelima, hukum ini menyatakan hukum bounded law. Hukum ini menyatakan bahwa jika sebuah proposisi P didisjungsi dengan nilai benar true atau didisjungsi dengan nilai yang salah, maka hasil keseluruhan akan selalu bernilai benar atau salah dan tidak bergantung pada nilai dari P. Nah, ini tidak bergantung nilai dari P. Jadi misalnya ini false, dia akan false, misalnya dia true atau true. Seperti itu. Nah, untuk hukum negation, yaitu hukum konjungsi dan disjungsi yang dinegasikan. Jadi misalnya ini konjungsi negasi, disjungsi negasi, jadi dinegasikan. Nah, yang ketujuh, double negasi law. Pernyataan yang sudah dalam bentuk negasi dapat diubah kembali menjadi bentuk aslinya dengan melakukan operasi negasi pada negasi tersebut. Nah, untuk double negasi ini jadi kayak
dua gitu negasinya. Jadi negasi dalam kurung negasi P dengan P. Seperti itu. Nah, untuk yang ke-8, independent law. Nah, hukum ini konjungsi dan disjungsi terhadap suatu nilai yang sama akan memberikan hasil yang tetap. Jadi, maupun apapun disjungsi dan konjungsinya, nilainya akan tetap P dan dengan P. Hasilnya tetap. Nah, untuk hukum De Morgan. Nah, negasi dari konjungsi atau disjungsi dari dua pernyataan dapat diubah menjadi disjungsi atau konjungsi dari negasi masing-masing pernyataan tersebut. Nah, untuk ininya dapat diubah tergantung menjadi disjungsinya atau konjungsinya. Jadi dari pernyataannya tergantung. Nah, untuk yang ke-10, absurd law. Nah, untuk ini sebuah pernyataan yang terdiri dari konjungsi atau disjungsi seperti itu. Nah, yang ke-11 ada negation true and false. Menyatakan bahwa jika suatu pernyataan benar, maka negasinya salah. Dan sebaliknya, jika negasinya benar, maka salah. Nah, misal negasinya true, dia akan false. Sedangkan jika negasinya false, dia akan true. Dan yang kedua, hukum implication. Nah, hukum implication ini menghubungkan dua pernyataan dengan cara bahwa jika P benar, maka Q juga harus benar. Jadi, apapun P-nya, Q-nya harus benar. Seperti itu. Dan yang ke-13, hukum kontrapositif. Nah, hukum ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan implikasi tetap benar jika dan hanya jika kontraposisinya benar. Nah, ini tadi ya, tabel yang pertama yang kita pelajari itu jika hanya jika, itu implikasinya. Jadi, yang ke-14 yaitu ada hukum B-implication. Nah, dari hukum B-implication ini dikenal sebagai hukum kebenaran dari pernyataan bikondisional atau hukum logika bikondisional. Nah, P B-implication key sama dengan P B-implication key konjungsi key B-implication P. Seperti itu. Berikut contoh soalnya, misalnya 1, buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekuivalen menggunakan hukum ekuivalen. P, disjungsi Q, konjungsi negasi P, konjungsi negasi Q sama dengan false. Dan yang kedua, sederhanakan soal dengan menggunakan hukum ekuivalen logika. P implikasi Q, B implikasi negasi P, implikasi negasi P. Untuk menyelesaikan berikut, kita bisa menggunakan seperti ini. Kita gunakan hukum-hukum ekuivalen logika proporsional untuk membuktikan ekuivalen antara pernyataan berikut tersebut dengan false. Nah, pernyataan yang diberikan adalah P disjungsi Q, konjungsi negasi P, konjungsi negasi Q, ya sama dengan false. Nah, yang pertama, mari kita lihat bagaimana yang pertama kita menggunakan untuk pengaplikasiannya hukum ekuivalen yang kita pakai yaitu hukum De Morgan, yaitu dengan P disjungsi Q, konjungsi negasi P, disjungsi negasi Q. Dan yang kedua menggunakan hukum distributif, yaitu P konjungsi negasi P, P konjungsi negasi P, disjungsi P, konjungsi negasi Q, disjungsi Q, konjungsi negasi P, disjungsi Q, konjungsi negasi Q. Nah, yang ketiga, kita menggunakan hukum identity, yaitu P konjungsi negasi P, konjungsi Q, disjungsi
konjungsi negasi ki, yaitu menggunakan hukum identity. Nah, dengan menggunakan hukum-hukum ini, kita Nah, dengan menggunakan hukum-hukum kayak seperti ini, jadi P disjungsi ki, konjungsi negasi P, konjungsi negasi ki sama dengan false. Jadi selalu bernilai false. Jadi hasil seperti ini, pernyataan tersebut dibuktikan setara dengan F menggunakan hukum ekuivalen logika profesional. Nah, untuk yang nomor 2, ubah ekspresi menjadi bentuk standar implikasi. P, implikasi ki, dengan negasi ki, implikasi negasi P. Dengan negasi P, disjungsi ki dengan ki, disjungsi negasi P. Nah, kita bisa menggunakan hukum komutatif untuk menukar posisi ki dan negasi P, yaitu negasi P disjungsi ki dengan ki disjungsi negasi P. Nah, hasil akhirnya adalah bentuk yang sama, jadi ekspresi tersebut benar. Nah, ki disjungsi negasi P dengan ki disjungsi negasi P. Dengan demikian, ekspresi P disjungsi ki dengan negasi ki implikasi negasi P dapat disederhanakan menjadi benar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tugas kelima diambil dari pertemuan yang ke-9 dengan materi peta Carnot. Nah, untuk peta Carnot itu sendiri yaitu suatu tabel dengan lajur vertikal dan horizontal yang berisi variasi variabel yang membentuk logika. Merupakan alat untuk mentransformasi tabel ke bentuk sirkuit logika yang paling sederhana. Nah, peta Carnot ini sendiri bisa disebut dengan Carnot Maps atau K-Maps, Carnot Maps, seperti itu. Nah, peta Carnot berbentuk matriks 2 dimensi yang terdiri dari kotak-kotak yang mewakili kombinasi inputan. Jumlah baris dan kolomnya ditentukan oleh jumlah inputannya itu sendiri. Di sini ada soal, silahkan buat tabel kebenaran untuk 4 variabel, isi peta sesuai nilai pada tabel kebenaran. Nah, kita mengerjakan ini berarti kita harus mengerjakan tabel kebenarannya dulu. Ini tabel kebenarannya, ada 4 variabel, A, B, C, D, dan Y ini nilai hasilnya. Nah, lalu diisikan pada tabelnya. Bagaimana cara mengisinya, atau bagaimana, kenapa sih tabel ini ada segini banyak gitu ya. Nah, kita buat tabel kebenarannya. Nah, untuk tabel kebenarannya, ini bisa dengan berjumlah 2 pangkat N atau akar N sama dengan 2 akar 4 karena 4 variabel A, B, C, D dan hasilnya adalah Y. Nah, 2 akar 4 sama dengan 16. Jadi tabel kebenarannya ini ada 16 tabel. Untuk N ini disebut dengan jumlah variabel yang digunakan yang tadi A, B, C, D itu. Nah, untuk kenapa tabel ini ada strip di atasnya, yaitu disebut dengan negasi atau bar. Jadi ini disebut A bar, B bar, ini C bar, D bar, seperti itu. Nah, untuk mengisi tabel ini, sebenarnya ini udah saya isi, cuma untuk mengisinya kita bisa melihat dari sini. Misalnya kita mulai dari disclaimer dulu, yang bar ini disebutnya dengan 0. Jumlahnya di angka mati. Jadi kita bisa masukkan di sini misalnya bar itu ini 0. Sorry. 0, 0, 0, 0. Biar kita mudah, jadi kita isi dulu aja terlebih dahulu kali ya. Ini 0,
dan yang biasa 1, 1, 1, 1, 0. Ini 0, 1, 1, 1, 1, 0. Untuk yang pertama, A bar, B bar. C bar, D bar. A bar 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasilnya 0. Kita tulis di sini 0. Nah, untuk yang kedua, tabel yang kedua ini 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Hasilnya 0. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Nah, untuk yang tabel kedua, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Jadi hasilnya 0, kita tulis ini di sini. Jadi dia nggak yang melulu harus berurutan dari atas sebenarnya. Yang penting kita menyesuaikan dengan tabelnya. Yang kedua adalah 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Hasilnya 1, kita masukkan ke sini. Hasilnya 1. Dan yang kedua 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Hasilnya 0. Kita input ke sini. Nah, yang selanjutnya 01, 01. 01, 01. Hasilnya adalah 0. Kita masukkan ke sini. Yang selanjutnya 01, 11. 01, 11. Hasilnya adalah 0. Kita masukkan ke sini. Nah, lalu 0110. 0110. Hasilnya adalah 1. Kita masukkan ke sini. Yang selanjutnya, tabel yang bawah 1100. 1100. Cari 1100. Hasilnya adalah 1. Lalu 1101. 1101. Hasilnya adalah 1. Kita ke sini. Selanjutnya 1111. Hasilnya adalah 0. Sini. Lalu 1110. 1110. 1110. Oh, ini. Kita input, hasilnya adalah 1. Nah, lalu 1000. 1000. Ini hasilnya adalah 1. Kita masukkan ke sini. Ada lama ya pennya. Yang kedua 1001. 1001. Lalu 1011. Hasilnya 1011. Hasilnya 0. Dan yang terakhir 1010. Itu hasilnya 1. Seperti itu. Ini ke sini. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, untuk yang selanjutnya,
Nah, untuk yang tugas selanjutnya yaitu tugas ke-6 dari pertemuan yang ke-10, yaitu mengambil materi pertakan laut juga lanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, untuk soal ini sebenarnya sama dengan soal yang sebelumnya, pertakan laut sebelumnya, yaitu buat tabel kebenaran per variabel, lalu isi peta sesuai dengan nilai tabel kebenarannya. Tapi ditambahkan buat simplikasi pada peta Karnaugnya. Nah, yang tadi pertama kita disuruh buat tabel kebenarannya sudah, lalu dibuatkan tabel untuk membuat simplikasinya sudah, tinggal membuat yang simplikasinya pada tabelnya. Yang harus kita ketahui pada simplikasi untuk gabungan peta Karnaug itu ada yang disebut dengan pair, ada yang disebut dengan quad. Nah, untuk pair ini yaitu satu variabel yang sama tetanggaan gitu. Nah, sedangkan quad itu dari 4 variabel yang bertetanggaan, 4 buah. Nah, sebenarnya ada juga yang dinamakan octet, itu ada 8 variabel. Nah, untuk membuat simplikasinya, yang pertama kita harus masukkan 1 atau 0 pada petanya. Nah, ini kita masukkan ya 1, 1, 0, 0 pada petanya. Biasanya kita nggak harus buat tabel kebenaran, cuma karena ini soalnya, jadi kita harus membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Lalu kita tandai apa yang ada di tabelnya, kita tandain pair, atau kita tandain dengan quad, atau maupun octet, kayak gitu. Nah, setelah ditandai, kita tinggal hilangkan redundannya, lalu dibentuk persamaan booleannya. Nah, untuk ini berarti kita pakai gimana ini untuk simplikasinya. Nah, karena ini langsung satu arah ya ke sini, jadi ini udah jelas pasti nilainya yang kedua itu C bar D. D bar. C D bar atau negasi D kayak gitu. Nah, untuk yang quad, karena kan ini dia memiliki dua ya. Jadi ke arah sana, ini nilainya 1,0. Nah, ini nilainya 1,1. Ini nilainya 1,0. Gitu. Nah, untuk mencari kenapa ini jadi quad itu kita harus jadinya berpatokan dengan 111 ini kan berarti A yang biasa. Berarti kita tulis di sini A kali, nah untuk yang ini hasilnya ini 0, 0, 0, 1. Nah, untuk yang tabel ke atasnya yang 2 ini itu 0, 0, 0, 1. Nah, jadi kita pakai karena yang lebih dominan negasi C, yang 0, 0 jadi negasi C. Lalu ditambah yang hasil ini. C dikali negasi D. Seperti itu. Hasilnya jadinya seperti itu. Nah, untuk tugas yang ketujuh ini yaitu diambil dari pertemuan yang ke-12, yaitu materinya pembuktian. Nah, dari pembuktian itu sendiri ada dua macam, yaitu kontradiksi dan kontraposisi. Nah, untuk kontradiksi itu sendiri adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan dan tidak dapat disatukan secara logis. Dan untuk kontraposisi yaitu teknik dalam logika proposisional yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan dengan membalikkan urutan dan negasi konklusi. Latihannya
Andaikan N adalah bilangan bulat, jika N akar 2 adalah kelipatan 4, maka N adalah genap. Soalnya, buktikan pernyataan di atas dengan cara kontradiksi dan kontraposisi. Nah, untuk mengerjakannya diketahui P N pangkat 2 adalah kelipatan 4 dan Q N adalah genap, negasi Q N adalah ganjil. Nah, diketahui N akar 2, diketahui N pangkat 4 adalah kelipatan 4, artinya N pangkat 2 sama dengan 4T. Nah, N adalah ganjil, karena N ganjil maka ada bilangan R, artinya N sama dengan 2K ditambah 1. Nah, untuk menjawabnya, N pangkat 2 sama dengan 2K ditambah 1 sama dengan 4K pangkat 2 ditambah 4K tambah 1. Sama dengan 4K pangkat 2 ditambah K ditambah 1. Nah, ambil T-nya, yaitu K pangkat 2 ditambah K. Maka, N pangkat 2-nya menjadi sama dengan 4T ditambah 1. Terjadi kontradiksi, harus diingkar N adalah genap. Yang selanjutnya, tugas ke-8 yaitu dari pertemuan 13 dengan materi pembuktian. Nah, untuk soalnya yaitu buktikan jika 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah titik-titik sampai dengan ditambah 3N dikurang 2 sama dengan 1/2N dalam kurung 3N dikurang 1. Nah, untuk pengerjaannya yaitu kita ada mempunyai beberapa langkah. Nah, misalnya dari soal yang tadi, untuk langkah pertamanya kita akan buktikan bahwa untuk N sama dengan 1 adalah benar, yaitu dengan cara 3N dikurang 2 sama dengan 1/2N dalam kurung 3N dikurang 1. Nah, lalu 3 N yang kita masukkan untuk 1 nilainya 3 kali 1 ditambah 2 sama dengan 1/2. N-nya masukkan lagi 1 dikali 3, lalu N yang dimasukkan lagi dikurangin 1. Jadi 3 dikurang 2, 1/2 dikali 3 dikali 3, 1 dikurang 1. Hasilnya 1/1/2 kali 2. Jadi 1/1. Jadi hasilnya benar, N adalah 1. Nah, untuk yang kedua, dibuktikan kalau N itu adalah K, maka benar. Jadi, kita masukkan 1/4 ditambah 7, kita masukkan 1 tambah 4 ditambah 7 ditambah 10, seterusnya 3K dikurang 2 sama dengan 1/2K, 3K dikurang 1. Jadi K-nya diganti dengan N. Nah, untuk langkah yang ketiganya akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Jadi, kita masukkan aja tinggal seperti tadi, yaitu 3K dikurang 2 ditambah, karena N yang tadi diganti jadi K plus 1, 3K plus 1 dikurang 2. Ditambah 1/2, N-nya diganti lagi, K plus 1, lalu 3K plus 1 ini ya, sorry. 3 plus 1 dikurangin 1. Nah, setelah dibuktikan, lalu kita pembuktiannya langsung. 1 tambah 4 ditambah 7 ditambah 10 seterusnya ditambah 3K min 2 ditambah 3K min 1 plus 1 dikurang 2. Jadi 1 tambah 4 ditambah 7 ditambah 10 seterusnya 3K min 2 ditambah 3K min plus 3 min 2. 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 seterusnya 3K min 2 ditambah 3K min 1, 3 kurang 2 hasilnya 1. Lalu 1/2K dikali 3K min 1 ditambah 3K plus 1.
Jadi hasilnya 1/2 K, 3K min K, diganti, ditambah 3K plus 1. Hasilnya 1/2 K, 3K pangkat 2 dikurang K, ditambah 6, ditambah 2. Hasilnya 1/2 K, 3K pangkat 2 ditambah 5, ditambah 2. K dikurang min K ditambah 6 ini jadi hasilnya 5. Nah, lalu 1/2 K ditambah 1, 3K ditambah 2. Hasilnya 1/2 K, K ditambah 1, 3K ditambah 3 dikurang 1. 1/2 K, K ditambah 1, 3K min plus 1 min 1. Maka hasilnya adalah terbukti. Sesuai dengan soalnya. N ini kan tadi udah diubah dengan K ya. Seperti itu. Nah, untuk materi yang terakhir dari tugas ke-9 yaitu diambil dari pertemuan ke-14 dengan materi himpunan. Nah, untuk himpunan ini agak panjang nih karena penjelasannya juga banyak ya. Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Objek-objek dalam himpunan disebut anggota atau elemen. Biasanya himpunan dinyatakan dalam huruf besar, sedangkan elemen dinyatakan dalam huruf kecil. Nah, untuk himpunan banyak macamnya. Yang pertama ada himpunan kosong, lalu ada himpunan semesta, selanjutnya ada himpunan berhingga dan tak berhingga. Dan yang terakhir ada himpunan kuasa. Lalu pada himpunan juga ada yang disebut dengan operasi himpunan, yaitu ada gabungan dua himpunan, lalu irisan dua himpunan, lalu selisih dua himpunan, dan yang terakhir komplement, typo. Nah, untuk gabungan dilambangkan dengan U terbalik. U benar. Nah, pengertiannya yaitu operasi himpunan pertama yang akan kita bahas di sini gabungan, yaitu pengertiannya gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Selanjutnya ada irisan U terbalik. Simbolnya, pengertiannya yaitu irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang beranggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Selanjutnya ada selisih. Nah, operasi himpunan ini disebut selisih dua himpunan. Nah, selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki oleh himpunan B. Dan yang terakhir yaitu ada komplement, dilambangkan dengan tanda kutip atau C gitu. Misalnya variabelnya A, berarti A pangkat C gitu, A komplement dibacanya. Nah, untuk komplement ini atau himpunan A adalah kumpulan semua elemen dalam himpunan semesta dalam makanan dengan S yang tidak termasuk dalam himpunan A.
Nah, ini untuk soal-soalnya. Yang pertama yaitu diberikan himpunan E sama dengan A, B, C, D, E, E, F, dan himpunan F, A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukanlah himpunan hasil dari operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F. Nah, untuk soal yang kedua, diberikan himpunan G 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan H 3, 4, 5, 6, 7. Tentukanlah himpunan hasil dari operasi selisih simetri atau juga simetri different antara G dan H. Dan untuk soal yang terakhir, diberikan himpunan I, X/X adalah bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari 24, dan himpunan J, X/X adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Tentukanlah apakah himpunan I merupakan himpunan bagian subset dari himpunan J-nya. Untuk soalnya yang pertama yaitu diberikan himpunan E, A, B, C, D, F, dan himpunan F, A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukanlah himpunan hasil dari operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F. Nah, diketahui E-nya A, B, C, D, E, F, dan F-nya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk komplement himpunan itu bisa dengan E, C, atau enggak bisa tanda petik di atas gini. Jadi E komplement dibacanya. E komplement yang komplement himpunan E terhadap himpunan F itu yang kan A, B, C, D, E, F, E, A, B, C, D, E, E, F. Nah, ini ada kan sampai sini. Nah, yang tidak ada kan tinggal G dan H. Jadi, E komplement sama dengan G dan H. Dan untuk nomor 2, diberikan himpunan G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan H 3, 4, 5, 6, 7. Tentukanlah himpunan hasil dari operasi selisih simetri, atau bisa disebut dengan simetri difference antara G dan H. Nah, diketahui G-nya 1, 2, 3, 4, 5, H-nya 3, 4, 5, 6. Nah, untuk selisihnya itu, kita bisa ambil berarti yang dari antara G dan H ini angka-angka yang tidak masuk ke dalam antara dua ini gitu. Jadi nah, untuk selisih antara G dan H ini itu angka-angka yang ada di himpunan G maupun ada di himpunan H. Jadi kan 3 ada, 4 ada, dan 5 ada. Nah, 1 tidak ada di himpunan H. Nah, 2 di himpunan G tidak ada di himpunan H. Nah, maupun sebaliknya, 6 di himpunan H tidak ada di himpunan G, 7 di himpunan H tidak ada di himpunan G. Jadi, yang tidak ada di dua himpunan ini adalah 1, 2, 6, 7. Seperti itu. Dan soal yang ketiga yaitu diberikan himpunan I, X/X adalah bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari 24. Dan himpunan J yaitu X/X adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Tentukanlah apakah himpunan I merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan J. Nah, untuk mencari subset ini misalnya diketahui I-nya, yaitu kan tadi yang ditanyakan bilangan bulat positifnya ya.
dari faktor dari 24, berarti kita cari bilangan bulat positifnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, karena faktor dari 24 aja. Nah, untuk yang Z-nya itu bilangan prima antara 1 dan 10. Nah, bilangan prima dari 1 sampai 10 yaitu 2, 3, 5, dan 7. Nah, karena terdapat elemen dalam himpunan 1, 4, 6, 8, 12, 24 yang tidak terdapat dalam himpunan J, maka disimpulkan bahwa himpunan I bukan bagian dari subset dari himpunan. Jadi yang hanya ada kan tadi tentukanlah apakah himpunan I merupakan himpunan bagian subset dari himpunan J gitu ya. Tapi sedangkan di himpunan J ini, bilangan prima ini cuma ada 2 dan 3. Nah, sisanya tidak ada. Jadi sisanya hanya 1, 4, 6, 8, 12, 24 ini. Jadi bukan bagian dari subset dari himpunan I. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan materi dari tugas-tugas video movie sebelumnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.